Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ya, kembali lagi di podcast Interaksi Ruangan. Saya Burhan Nuha sebagai moderator untuk memandu perjalanan podcast pagi hari ini bersama Pak Prof Musli, yaitu Guru Besar HKI UIN Songo. Dan selamat pagi Pak, gimana kabarnya? Hari ini Pak. Selamat pagi, alhamdulillah. Baik semua, sehat-sehat semua. Mudah-mudahan kalian juga semuanya sehat semua. Kita ngopi ya Pak pagi ini. Kebetulan belum nih ya, Ya, belum masih habis sholat subuh, belum sempat bikinin kopi sama keluarga istri ya. Pak Prof aktif di medsos WA, IG, Instagram atau TikTok mungkin yang paling aktif sering dibuka di mana Pak? Saya sangat membatasi untuk membuat medsos ya. Yang paling penting ya di WA itu, apalagi kan komunikasi dengan sesama dosen, dengan mahasiswa, kaitannya juga dengan bimbingan skripsi, tesis, bahkan disertasi. Jadi lebih banyak ke komunikasi sifatnya ya personal ya, personal itu. Apakah Pak pernah nggak Pak Prof tanpa sengaja nge-share berita yang ternyata hoax? Pasti saya itu Ya tanpa sengaja. tanpa sengaja banyak sekali ya, kadang-kadang kan kita buka di internet kemudian muncul informasi yang sifatnya hoax, dan kita juga perlu bijaksana di dalam menanggapi informasi yang sifatnya hoax itu. Seperti bahwa kadang-kadang juga ada masuk yang sifatnya hoax. Kira-kira misal Ibnu Khaldun itu beliau mengkonten apa Pak di TikTok atau di Instagram atau YouTube mungkin kira-kira? Ya, beliau kan ahli di bidang sosiologi ya. Iya, sosiologi. Dan semisal beliau masih hidup pada saat ini, kemungkinan itu tidak membuat konten-konten di apa ya sifatnya itu Instagram atau apa, YouTube sebagainya. Menurut saya tidak, dan yakin kalau beliau akan mengisi hal semacam itu ya, karena beliau sibuk dengan keilmuannya ya, baik ketika masih belajar maupun setelah jadi ulama, menulis banyak buku tebal-tebal yang sangat terkenal kan. Muqaddimah Ibnu Khaldun itu sangat terkenal sampai saat ini, diterjemahkan dalam berbagai bahasa karena isinya sangat bagus itu. Sangat relevan ya Pak. Iya. Konsep adab dalam tradisi Islam klasik masih relevan buat etika medsos hari ini. Ya, saya katakan bahwa adab itu kan sesuatu yang sangat utama ya. Dikatakan bahwa al-adab faqal ilmi, adab itu di atas ilmu. Artinya seseorang yang berilmu tapi tidak beradab itu tidak bagus. Bahkan meskipun ilmunya pas-pasan tapi beretika ya, kepada siapapun beretika ya, apalagi kepada yang lebih tua, senior, itu beretika sangat penting. Nah justru itulah inti ajaran Islam, yang Rasul bersabda bahwa innama bu'itsu liutammima makarimul akhlaq, aku tutus untuk menyempurnakan akhlak. Karena kan sebenarnya etika ya, etika adab itu sama saja. Jadi sangat penting untuk menjaga etika. Dan ulama-ulama terdahulu itu sangat-sangat menjaga etika. Bahwa di dalam perbedaan pendapat itu biasa, tapi ulama itu menjaga etika ya. Tidak ada yang saling menyalahkan dan saling menyalahkan, tidak ada saling menyalahkan. Dan pendapat biasa tetapi janganlah saling menyalahkan, dan kuncinya adalah di etika itu. Saling menghormati. Iya, saling menghormati, saling menghargai, itu adalah akhlak atau etika ulama terdahulu. Ulama klasik ketat soal sanad atau isnad. Kalau diterapin di medsos jadinya kayak apa misalnya kalau ulama klasik? Iya, sanad itu kan sesuatu yang sangat penting di dalam penyampaian informasi termasuk ilmu. Yeah. Ulama terdahulu itu sangat
menjunjung tinggi tentang sanad. Kita tahu misalnya para ulama hadis di dalam mendapatkan hadis, contoh Imam Bukhari yang tinggal di Uzbekistan di Rusia itu, beliau mencari ilmu hadis sampai ke Timur Tengah, ke Mesir, ke Baghdad sebagainya, itu hanya mendapatkan mendapatkan hadis itu kontennya dengan sanad. Sehingga dalam hal ini tradisi pesantren itu masih sangat menjaga masalah sanad ini. Jadi seseorang itu yang biasanya kan setelah selesai ngaji itu diijazahkan, itu kan kaitannya dengan sanad, sanad, dan itu menyambung. Misalnya hadis dulu biasa ketika Mbah Hasyim Asy'ari di Jombang itu kan selalu membaca hadis, kemudian beliau ijazahkan kepada santrinya. Nanti kan beliau ke siapa sampai ke Rasulullah, ya, sanad yang menyambung, sanadud Dzahabi, sanad yang menyambung yang sangat bagus, dikenal dengan sanad Dzahabi, sanad emas, sebenarnya sampai jadi hadis itu juga sebaiknya bagi ulama yang menyampaikannya itu diijazahkan kepada santrinya biar menyambung sanadnya. Seperti Al-Quran. Apalagi Al-Quran ya, Al-Quran kan misalnya kita lihat di Kudus Mbak Awani ya, yang itu pasti nyanat sampai ke Rasulullah sanadnya itu. Kayak Munawir ya Pak. Iya, semuanya kan ada sanadnya dalam keilmuan itu. Jadi informasi itu perlu sanad yang kuat. Iya. Tapi fenomena yang saat ini terjadi itu Ustadz Mensos Pak, tanpa sanad keilmuan tapi berani tampil cuma bermodal keilmuan di Google atau AI, itu apakah pernah terjadi di dalam sejarah peradaban dulu atau baru sekarang, atau gimana menanggulinya? Ya, ulama-ulama klasik terdahulu sebelum beredarnya medsos seperti sekarang ini, maka katakanlah sebelum ada TV lah ya, itu kan belajar ilmu ya ke kiainya kan gitu ya, dia belajar apa. Dan bahkan dulu kan ada semacam pembidangan, misalnya dan sekarang hadis ya ke Jombang Mbak Hasyim, kemudian kalau misalnya ilmu nahwu di Kebumen ada pondok khusus untuk nahwu sebagainya, di sebagainya. Jadi pada masa dulu itu tidak ada ulama yang tidak bersanad di dalam mendapatkan ilmu. Nah, kalau saat ini kemudian lewat TV sebagainya atau media sosial lain, itu sebetulnya nggak apa-apa juga ya. Cuma mestinya ustadznya itu juga bersanad di dalam keilmuannya. Kita hanya mengandalkan pada bacaan di Google atau AI sebagainya, itu ilmunya belum mumpuni ya. Jadi mestinya juga kita husnul aja bahwa mereka juga mungkin bersanad di dalam mendapatkan ilmu, kemudian disebarluaskan. Kemudian bagi kita juga jangan serta-merta apa yang disampaikan di medsos itu kita percayai ya. Maka itulah perlu adanya tabayun ya, dan konfirmasi, karena banyak sekali informasi yang mungkin ya tidak sesuai dengan yang sebenarnya. Jadi juga hati-hati di dalam belajar ilmu melalui medsos. Sebaiknya ya kita mempunyai ustadz atau guru yang dia itu berisnad, punya sanad yang jelas ya. Terkait tabayun ini Pak, Al-Quran surat Al-Hijrah 6 tabayun, bagaimana ulama klasik memahami dan mempraktekkannya? Binabain fatabayanu. Kalau ada seorang datang kepadamu menyampaikan informasi, maka tabayunlah, konfirmasi. Dan itu ulama-ulama itu dulu sangat menjaga konfirmasi itu. Memang kadang-kadang ada juga satu dua informasi yang saat itu juga terjadi yang tidak sesungguhnya, terutama sekali ketika masa Rasulullah dikembangkan oleh kaum munafik ya, munafik itu memang dia
yaitu menyampaikan informasi yang sifatnya nggak jelas, maka kita diperintahkan untuk fatabayyan, mutabayun. Jadi ulama-ulama klasik, ulama terdahulu itu sangat menjunjung tinggi tentang konfirmasi tabayun. Nah, mestinya saat ini pun juga demikian. Ketika kita membaca sebuah informasi, maka kita juga perlu tabayun, konfirmasi. Bahkan misalnya di buku pun itu belum tentu kan, kadang-kadang buku juga ada yang kalau nggak jelas siapa penulisnya itu kemudian sebagainya, kadang-kadang juga tidak valid juga ya. Jadi perlu tabayun itu sangat penting ya, dan itu merupakan salah satu etika ulama terdahulu di dalam mendapatkan ilmu dan menyebarluaskannya, itu tabayun yang lebih dulu. Apakah peradaban Islam punya tradisi etika informasi yang bisa jadi model era saat ini, Pak? Iya, tentu ulama-ulama terdahulu itu katakan sangat menjunjung tinggi tentang etika ya. Para ulama dulu tidak mungkin menyampaikan sesuatu yang sifatnya hoax. Mesti dia berlandaskan pada sanad yang jelas, siapa yang menyampaikan, kemudian terus dikonfirmasi tabayun itu. Sehingga mestinya siapapun saat ini dan saat mendatang itu perlu menjunjung tinggi tentang etika ya, etika di dalam penyampaian ilmu itu. Artinya bahwa ilmu itu didapatkan dengan jalan yang baik dan benar. Yang kedua, penyampaiannya itu jangan asal-asalan atau menyampingkan tentang etika. Niat dan cara harus sama, Ya, sesuai. di substansinya isinya harus yang betul. Yang kedua, penyampaiannya dengan etika yang baik. Hoax era digital versus fitnah, Pak. Antara dinasti dulu mana yang lebih bahaya, Pak, menurut Pak Prof? Antara hoax dan fitnah. Ya, sebetulnya dua-duanya hal yang negatif, yang tidak baik, atau hoax atau fitnah. Lagi bahwa katakan bahwa pada masa dulu itu fitnah juga sempat berkembang, terutama sekali dikembangkan oleh munafik itu. Itu kan dua hal yang berdekatan lah, hoax dan fitnah ya, berdekatan ya. Ya memang fitnah lebih keji ya. Namun demikian juga sama, dua-duanya perlu ditinggalkan. Dan ya memang ulama terdahulu sangat menjunjung tinggi itu, namun juga ada peristiwa ya, peristiwa yang terjadi pada masa dulu yang sifatnya fitnah atau hoax ya. Kita ambil contoh misalnya pada masa Rasulullah SAW, waktu itu ketika Rasulullah bersama sahabat termasuk Sayyidah Aisyah itu bepergian, kemudian ketika pulang Sayyidah Aisyah kehilangan kalungnya. Kemudian beliau untuk mencari kalungnya, ada sahabat Sofan namanya, itu sebagai pengapalan belakang itu ngomongin, kok Aisyah kok sendirian di sini. Kemudian dia temani, kemudian setelah datang ke Madinah, kemudian banyak tuduhan fitnah itu, bahwa Aisyah ternyata berdoa sama Sofan itu terjadi fitnah yang luar biasa ya, yang kemudian dikenal dengan haditsul ifki ya, hadis kebohongan ya. Jadi saat itu Sayyidah Aisyah sampai sangat sedih dituduh melakukan penyelewengan dengan salah satu sahabat namanya Sofan itu. Jadi ada juga ya, itu kita masih katakan dikembangkan oleh orang munafik yang ingin memecah belah persatuan umat ya. Jadi sampai saat kapanpun itu jauhilah fitnah dan kebohongan atau hoax itu. Fitnah tasyadun dan qadar. Ya, fitnah itu qadar ya. Fitnah lebih kecil daripada pembunuhan. Kenapa? Karena kalau pembunuhan kan yang satu, tapi kalau fitnah bisa kelompok banyak. Satu kelompok sini, satu kelompok sini ya, terjadi pertikaian antara kelompok yang besar. Jadi asadu nal qadar ya. Jauhnya fitnah dan kebohongan. Gibah, namimah, bukan dan fitnah yang paling marak di medsos saat ini yang mana, Pak, menurut Pak Prof ini?
Ya saat ini memang sangat banyak ya sifatnya, apakah ya bersamalah namanya fitnah, hoax atau apa itu tadi Nami. namimah, adu domba sebagainya, itu sangat banyak terjadi di medsos. Ya berseimbang lah, apakah fitnah atau hoax atau apa itu namanya, yang penting itu kebohongan dan hoax, fitnah itu sangat banyak terjadi pada dunia medsos saat ini ya. Karena itu kita perlu hati-hati, perlu bijaksana di dalam menyikapi informasi-informasi yang tidak jelas asal usulnya. Hadap al-iktilaf, etika beda pendapat ulama klasik bisa diterapkan di kolom komentar saat ini, bisa dipraktekkannya Pak, misal Ya, ikhtilaf ya, atau beda pendapat itu biasa. Dan dalam Islam juga banyak, maka ada istilah ikhtilaf ummati rahmah, perbedaan pendapat di kalangan umat itu sebagai rahmat. Artinya ketika kita mendapatkan berbagai pendapat berbeda, itu adalah rahmat ya. Sampai contoh misalnya ketika kita sholat subuh ya, kita bermadzhab Syafi'i kan mengatakan bahwa kunut itu penting, tidak boleh tinggalkan, bahkan tinggal harus sujud sahwi ya. Namun di kelompok lain bahkan mengatakan nggak boleh berkunut, itu bid'ah sebagainya. Maka di dalam menyikapi ikhtilaf ini kita juga tidak boleh mengatakan bahwa pendapat saya yang benar, yang lain salah ya. Katakan misalnya tadi dalam konteks sholat subuh misalnya, kalau kita melihat orang lain tidak kunut ya itu nggak apa-apa, karena dia juga punya panutan. Misalnya mazhab Maliki itu kan panutan nggak kunut. Contoh lain, misalnya di dalam batalnya wudhu ya, Imam Syafi'i kan mengatakan bahwa tersentuhnya kulit laki perempuan yang bukan mahramnya kan batal wudhunya. Namun kita juga perlu melihat mazhab lain, misalnya Maliki ya, mazhab lain yang mengatakan tidak batal kalau hanya sekedar sentuhan. Kemudian itu kan memanai lafal aula mastumul nisa, itu menyentuh wanita. Nah di dalam memanai itu kan ada yang mengatakan kalau menyentuh, yang penting menyentuh ya, ketemu kulit batal. Ada pendapat mengatakan bahwa kalau ketemu menyentuh saja tanpa syahwat ya batal. Bahkan ada mengatakan yang dikatakan adalah hubungan suami istri, simak itu batal. Jadi dalam menyikapi berbagai perbedaan ini kita perlu bijaksana, dan masing-masing kan punya ulama panutan, punya dalilnya ya. Sehingga kita jangan serta-merta menyalahkan pendapat yang berbeda dengan apa yang kita yakini. Insya Allah kalau masing-masing seperti itu tidak akan terjadi pertikaian. Jadi masing-masing menyadari bahwa pendapatnya berbeda ya sudah, nggak apa-apa, sana ikut sana saya ikut sini ya. Ada lana amaluna walakum amalukum, itu nggak apa-apa ya. Yang penting bukan dalam masalah akidah dan masalah ibadah yang pokok ya. Kalau hal kecil itu biasa terjadi perbedaan. Jadi bahwa kita hanya menyikapinya dengan bijaksana. Bagaimana cara beretika bermedia sosial saat ini Pak? Ya, beretika dan bermedsos pertama sekali buatlah konten yang baik-baik, yang hak, yang sifatnya bukan hoax, apalagi yang sifatnya adu domba. Jadi pertama kontennya, isinya, substansinya. Yang kedua penyampaiannya. Meskipun itu kontennya, substansinya bagus, tetapi penyampaiannya juga perlu dengan etika. Meskipun di medsos gak ketemu, tapi ya pakailah bahasa yang sopan ya. Bukan bahasa yang ngumpat-ngumpat, kemudian menyalahkan sana sini, itu nggak bagus ya. Jadi dua hal yang perlu dipegangi. Pertama substansi, isi konten informasi itu. Yang kedua penyampaiannya dengan
sopan, yang ketiga tidak menggunakan kelompok sana kelompok sini. Ya, itu hal itu persuasi dan penyampaian, etika penyampaiannya. Pelajaran apa dari Taib Al-Hikmah buat ekosistem informasi digital saat ini, Pak? Al-Hikmah misalnya Taib ekosistem. Ya, sekali lagi bahwa sampai kapanpun ya, termasuk saat ini kadang-kadang tadi saya katakan dua hal itu yang dilupakan. Pertama tentang isinya, substansinya, yang kedua tentang penyampaiannya. Nah, kalau dua hal itu tidak dipegangi, maka nanti akan terjadi polarisasi, terjadi semacam permusuhan. Kan pendapat itu tentu tidak semua orang itu sama pendapatnya. Tetapi kalau kita berpegang teguh pada kebenaran, itu insya Allah akan tidak menjadikan kegaduhan. Lagi bahwa pertama tentang substansi informasi, yang kedua tentang metode penyampaiannya itu perlu dipegang teguh bagi siapapun yang menyebarluaskan tentang informasi. Pesan buat konten kreator, Pak, Muslim, gimana konten yang membangun peradaban bukan merusak peradaban, pesan-pesan. Nah, tadi katakan bahwa di dalam menyampaikan, menyebarluaskan konten-konten yang sifatnya massal ya, kepada konten umum, dua hal tadi itu. Pertama, buatlah konten-konten yang sifatnya membangun, sifatnya mendidik, bukan sifatnya mengadu domba, fitnah dan sebagainya. Kalau nggak bisa membuat yang baik, nggak usah bikin konten ya. Jadi istilah konten itu dengan hal yang sifatnya positif, membangun dan tidak bertentangan dengan hukum, apakah hukum agama maupun hukum negara di Indonesia, itu jangan sampai menyimpang dari hukum. Yang kedua tadi tentang bagaimana menyampaikannya. Sampaikanlah informasi yang baik itu dengan metode atau cara-cara yang bagus, yang sopan, yang beretika. Meskipun isinya bagus, kalau disampaikan dengan tidak bagus, nanti bisa hasilnya menjadi negatif juga. Jadi dua hal itu yang menurut saya yang sangat penting, yaitu tentang isi atau substansi informasi, yang kedua etika penyampaian informasi itu ya, itu yang penting. Menurut Pak Kurni sekali lagi tentang pemerintah peran aktif dalam membatasi bermedia sosial lebih penting atau lebih penting meningkatkan SDM di Indonesia, Pak? Kalau diketahui sekarang itu IQ-nya Indonesia atau literasi media itu sangat rendah, bahwa bahkan di bawah standar global. IQ-nya Indonesia itu 78,49 kecerdasannya. Ini lebih penting dalam peran pemerintah atau meningkatkan SDM, Pak, agar etika bermedia sosial itu berjalan efektif dan efisien. Itu, Pak, lebih penting mana antara dua? Ya, dua hal ya, membangun SDM dan membuat aturan yang ketat. Sebuah bangsa akan maju kalau rakyat masyarakatnya itu berilmu, ber-SDM yang baik. Sehingga lebih baik membangun SDM yang bagus daripada membuat undang-undang yang membatasi ya. Karena kadang-kadang undang-undang yang bagus pun kalau pelaksananya itu tidak baik, juga hasilnya nggak bagus. Seperti hakim ya. Hakim itu kan ada undang-undangnya, tetapi kalau pribadi hakimnya itu tidak bersifat adil, maka undang-undang kan bisa diselewengkan, bisa diinterpretasikan dengan berbagai interpretasi. Jadi menurut saya lebih bagus membangun SDM yang bagus, yang kuat, daripada memperbanyak undang-undang peraturan. Intinya bahwa membangun SDM lebih penting daripada membuat pembatasan-pembatasan ya. Dibatasi ini kan juga biasa aja, dan itu kan melanggar juga ya.
Ya kita lihat yang sederhana misalnya di lampu bangjo ya, Iya. kan ada polisi misalnya kan ya, nanti polisinya malah yang disuap sebagainya. Ya, beda kalau semua misalnya itu tahu kalau abang itu harus lewat jalan kan, sehingga berhenti di semua stopan misalnya. Seperti bahwa SDM jauh lebih penting dibanding ada pembatasan atau undang-undang atau aturan pemerintah. Berarti lebih penting menaikkan gaji guru daripada menaikkan gaji hakim, teman-teman. Daripada Ya mestinya itu dihargai sesuai dengan keyakinan. jasanya kan, membangun masyarakat ya. Sebelum ditutup ini Pak, ada kata-kata atau klasik yang paling pas buat era medsos, beretika media sosial, atau kata-kata hari ini misalnya Pak, beretika media sosial, atau 3 prinsip utama. Ya, selagi saya pesankan kepada yang semua bermedsos, pertama buatlah konten-konten yang baik, yang sesuai dengan aturan dan hukum, tidak menyimpang baik hukum agama maupun hukum negara. Yang kedua, hendaknya di dalam penyampaiannya itu sampaikanlah dengan metode yang bil hikmah ya, dengan bijaksana ya. Dan bagi pembaca konten itu juga perlu waspada, perlu hati-hati. Janganlah semua konten itu dipercaya sepenuhnya. Jadi perlu diadakan konfirmasi, tadi kembali ke tabayun itu ya. Jadi janganlah kita mudah terkecoh dengan informasi-informasi itu, karena bisa jadi informasi itu hoax, kemudian kita mengikuti, nanti terjadi sikap-sikap yang adanya perlawanan dan sebagainya. Lagi bahwa 3 hal itu penting. Pertama, isi kontennya, yang kedua metode penyampaiannya, yang ketiga bagi yang membacanya perlu juga mengadakan tabayun atau konfirmasi sehingga tidak terjadi perbedaan pendapat yang bisa membawa kepada permusuhan ya. Ya, sekian, terima kasih teman-teman dan telah menyaksikan sampai akhir. Saya sebagai moderator Burhanuddin Nuha pamit undur diri, dan bila ada kata salah atau hilaf mohon maaf sebesar-besarnya. Dan saya terima kasih waktunya Pak Prof telah menyempatkan dan berkenan untuk podcast dengan pagi hari ini. Pak Prof Muhammad Musli Sopir itu MA, yaitu guru besar HKI UIN Wanisono. Dan makasih sebesar-besarnya, dan mohon maaf apabila ada kesalahan dari kami Pak. Ya, mudah-mudahan sukses semuanya. Amin, amin. Dan sukses semuanya baik di dalam kuliah maupun di dalam menghadapi kehidupan yang akan datang. Semoga sukses semuanya. Baik. Terima kasih kembali. Ya, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Jangan lupa di share, komen, dan like teman-teman.